Benteng Spelwijk terletak di Kampung Pamarican sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surasowan, Situs Banten Lama. Benteng ini berdenah persegi panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya terdapat bastian. Bastian adalah bagian benteng yang menjorok ke arah luar. Halo Sobat Tonedu, sekarang saya berada di salah satu wisata sejarah yang berada di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Dan ini merupakan Benteng Spelwijk yang berada di Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe pada video di bawah ini. Benteng Spelwijk didirikan pada tahun 1682 dan mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lucassen Sardel. Adapun namanya diambil dari nama gubernur VOC, yaitu Cornelis James Spelman. Halo Sobat Tonedu, benteng ini dibuat dengan menggunakan batu karang. Batu karang yang berada di dasar lautan. Karena lihat dari konstruksinya, strukturnya mirip dengan batuan karang yang ada di lautan. Jadi bukan berasal dari batu bata. Halo Sobat Tonedu, ini merupakan salah satu lorong yang untuk melihat jika ada bagian yang keluar dari benteng ini. Cukup kelihatan bukan? Dan ini adalah bagian dalamnya. Sekarang kita lihat di sini. Bagian tepi benteng Spelwijk dikelilingi parit dengan luas mencapai 10 meter. Sedangkan untuk bangunan menyerupai segi empat dengan tiap sisinya dibangun ruang intip. Dari ruang intip ini atau disebut juga dengan menara pengintai. Ruang intip yang masih tersisa dan dapat dinaiki hanya tinggal satu-satunya yang letaknya di bagian utara dari posisi benteng Spelwijk. Dari ruangan ini terlihat lautan dan Banten Lama dari atas pada saat itu. Namun karena adanya pergeseran titik batas lautan, sehingga pelabuhan dan lautan Banten tidak dapat lagi terlihat dari menara benteng ini.
Benteng Spellwijk selain sebagai tempat pertahanan dari serangan musuh, pada benteng ini pula dilengkapi dengan basement atau ruangan bawah tanah. Fungsinya untuk menyimpan gudang ataupun logistik. Juga memiliki sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan persenjataan yang meliputi mesin dan beberapa lainnya. Dan yang saya injak ini, bagian bawahnya merupakan tempat dari basement. Ini merupakan pencahayaan. Jadi yang kita lihat saat ini, kotak-kotak ini merupakan pencahayaan dari lorong jalan yang ada di bawah. Ini merupakan pintu. Ini merupakan tempat pencahayaan agar dapat terlihat terang. Meski kondisi saat ini telah datar dan hanya sedikit sisa reruntuhan yang dapat dilihat, namun benteng Spellwijk ini masih menyisakan ruangan bawah tanah atau bunker yang dibungkam dengan lorong di bagian barat. Ini merupakan pintu dari bunker tersebut yang berbentuk lorong sangat memanjang, namun karena sedikit penerangan atau pencahayaan, maka sedikit pula wisatawan yang mampu masuk dalam lorong tersebut. Pembagian utama di dalam ruangan benteng ini adalah tempat penyimpanan senjata, ruang komandan, kantor administrasi dan gereja, yang semuanya tinggal reruntuhan dan fondasinya saja. Benteng Spellwijk dibangun atas unggahan seorang arsitek kepercayaan dari Sultan Ageng Tirta. Ia membuat benteng Spellwijk yang sulit ditembus dari laut oleh para penjajah Eropa yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Di masa kejayaan Sultan Ageng Tirta, kolonial Belanda tidak dapat memasuki Banten dari luar. Oleh sebab itu, Belanda memilih menembus pertahanan Banten melalui Batavia atas bantuan seorang pengkhianat Kesultanan Banten, yaitu Haruna Abdul Bahar yang disebut juga dengan Sultan Haji, merupakan putra dari Sultan Ageng Tirta. Setelah mengambil kekuasaan sang ayah, Sultan Haji memerintahkan Mukakhon untuk memugar berbagai bangunan kesultanan, salah satunya benteng ini, sehingga dapat dipahami bahwa benteng Spellwijk tidaklah sepenuhnya hasil besutan Belanda. Hanya saja memang sempat mengalami pemugaran kembali oleh seorang arsitek Belanda di masa Sultan Haji. Sampai detik ini masih terlihat cukup jelas keagungan dari benteng Spellwijk yang menjadi salah satu bangunan yang megah